Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberi kesehatan. Oke. Pada pertemuan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan atau menceritakan sebuah cerita yang berjudul Kisah Anak Seorang Nelayan. Oke, mari kita dengarkan. Kisah anak seorang nelayan. Semburat jingga membias di ufuk timur. Meskipun alam masih berselimut gelap, anak perempuan itu sudah terbangun. Setiap hari dia terbangun dengan sendirinya saat pagi mulai menyongsong. Tidak perlu ada bunyi beker yang membangunkannya. Lagi pula, di rumahnya tidak ada satupun alat penunjuk waktu seperti itu. Setiap pagi, anak perempuan itu menanak nasi agar ketika ayah pulang melaut, nasi pun sudah matang. Dia segera menyalakan tungku dan mulai menanak nasi. Setelah itu, dia beranjak ke tempat mandi sederhana di belakang rumah. Dia tidak boleh bermalas-malasan. Pagi akan segera beranjak. Dia harus segera mandi dan berangkat ke sekolah. Tak lama, terdengar suara biar. Menandakan anak itu sedang mandi. Siapakah dia? Kenapa ya? Dia harus bangun sebegitu pagi. Bahkan ketika ayam jago belum berkokok, dia sudah terbangun untuk memulai hari. Anak itu bernama Aisyah. Umurnya 12 tahun. Dia masih kelas 4 sekolah dasar. Dia tinggal bersama ayah dan kedua adiknya di sebuah kampung nelayan. Ayahnya adalah seorang nelayan. Ayahnya pergi melaut ketika malam datang dan pulang tatkala sudah pagi. Kedua adiknya bernama Bayu yang berumur 6 tahun dan Aina berumur 3 tahun. Ibundanya sudah meninggal beberapa hari setelah melahirkan Aina. Bayu, bangun! Aisyah menggoyang badan Bayu. Anak lelaki kecil itu menggeliat lalu membalikkan badan. Tak lama adiknya mendengkur kembali. Bayu, ayo bangun. Kakak mau pergi sekolah. Nanti kakak Aisyah kesiangan sampai sekolah. Aisyah menggoyang badan adiknya lagi. Semburat jingga sudah menyelusupi dinding bilik di rumahnya. Itu menandakan pagi sudah menyongsong. Ayam jago riuh bersaut-sautan di kejauhan. Ayahnya belum juga pulang dari laut. Aisyah tahu, ayahnya pulang tidak tentu waktu, bergantung pada hasil tangkapan jaringannya. Jika ikan-ikan sedang banyak, ayahnya bisa cepat pulang. Tetapi kalau sedikit, ayahnya pasti pulang siang. Ayahnya akan menunggu tangkapan ikan cukup banyak agar dapat dijual di pasar. Dari penjualan ikan itulah ayahnya bisa membiayai kehidupan mereka. Bayu kembali menggeliat kemudian terbangun. Matanya masih ngantuk tetapi dia mengangkat badannya dari pembaringan. Ayah sudah pulang, Kak? Tanya Bayu dengan suara parau. Setelah angkat tangannya mengusap matanya yang masih berat untuk membuka, mulut mungilnya menguap lebar. Belum. Mungkin sebentar lagi, jawab Aisyah. Kak Aisyah berangkat sekolah sekarang. Nasi sudah masak, air minum buat ayah juga sudah tersedia di meja. Kamu juga Aina, jangan lupa pintu kunci. Aisyah melihat adiknya mengangguk. Dia tersenyum sedih. Sebenarnya dia tak tega meninggalkan adiknya sendirian di rumah seperti ini. Tapi dia harus sekolah. Aisyah tidak mau ketinggalan pelajaran sedikit pun. Ayahnya sudah bersusah payah mencari uang untuk membiayai sekolahnya. Jika dia tidak sekolah, berarti menghamburkan uang begitu saja. Mereka tinggal di pesisir pantai yang jauh dari perkampungan lainnya. Rumah Aisyah bukan bangunan tembok yang kokoh dan beratap genting. Dindingnya terbuat dari bilik kayu yang sudah berlubang di sana sini. Lantai rumahnya hanya beralas tanah
Atapnya pun hanya berupa lembaran seng yang akan berbunyi nyaring jika hujan turun. Aisyah tidak menyesal tinggal di rumah ini. Dia juga tidak mengeluh keadaan keluarganya yang miskin. Justru dengan keadaan yang serba kekurangan ini, dia semakin bersemangat untuk sekolah. Aisyah ingin menjadi orang yang pintar. Kelak dia ingin menjadi orang yang berhasil, serta ingin memberikan kebahagiaan bagi ayah dan kedua adiknya. Inilah kisah tentang perjalanan seorang anak yang ingin bersekolah dalam segala keterbatasan, tetapi dia mempunyai semangat yang tinggi dan tekad yang keras. Dengan bersekolah, dia bisa menimba ilmu yang bermanfaat bagi keluarga dan ayahnya kelak setelah dia sudah besar nanti. Begitu cerita dari kisah anak seorang nelayan. Oke. Setelah ini Pak Guru akan memberikan penugasan kepada kalian. Yang pertama, yang satu dicatat. Apa judul dari cerita tersebut? Sudah. 2, sebutkan tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Nomor 3, bagaimana sifat-sifat atau karakter tokoh dalam cerita tersebut. Nomor 4, yaitu alur. Bagaimana alur cerita tersebut? Alurnya bagaimana? Yang kelima, latar tempat. Di sini Pak Guru akan menanyakan tempat saja. Di mana latar tempat kejadian cerita tersebut. Dan yang keenam, yang terakhir, catat yang keenam, amanat atau pesan moral. Pesan moral apa yang terkandung dalam cerita kisah anak seorang nelayan? Oke, baik, terima kasih. Sekian dari Pak Guru. Apabila ada kata-kata yang kurang pas, Pak Guru mohon maaf. Salam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.